Bung Hidayat, menyikapi perkembangan teknologi saat ini, apakah perlu ada pembenahan di sektor pendidikan kita, khususnya di Kota Makassar? Iya, soal terkait dengan teknologi daripada kaitannya dengan pendidikan, pasti ada kolerasinya dalam kondisi saat ini. Apalagi habis pandemi kemarin, kita gagap melihat dengan interaksi yang ada gap di antara Zoom atau apa dan sebagainya. Nah, mesti memang kita jemput bola. Saya kira Makassar ini adalah salah satu kota Makassar yang pertama menjemput bola terkait metaverse. Karena saya yakin di Celebes TV nanti ini, generasi kita 20 tahun yang akan datang, kita sudah masuk pada posisi itu. Kemudian yang kedua adalah Indonesia ini adalah nomor 2 rawan bencana di dunia. Artinya Makassar bagian daripada itu. Makassar ini bencananya banjir dan beberapa hal-hal seperti itu. Jikalau ada bencana, kendala pendidikan pasti anak-anak semua dirumahkan lagi kembali, kira-kira begitu. Dan mereka nggak bisa pergi sekolah. Nah, dengan adanya metaverse, infrastruktur teknologi ini menjadi win-win solution. Bukan tidak terasa dampak sekarang, tapi mungkin 10 tahun yang akan datang. Jadi saya kira this is really important about our education gitu. Pendidikan di zaman saya yang saya alami itu masih kurikulum 75. Kurikulum 75 itu proses pembelajaran sahabat itu satu arah dari guru ke siswa. Kemudian di kurikulum 84 berkembang, itu muncul ada yang namanya kalau di sekolah itu kita melakukan praktikum. Nah, ada dua di situ konsep praktikum dengan demonstrasi yang dilaksanakan di laboratorium. Ini masih sudah ada dua di sini. Anak-anak sudah terlibat, siswa sudah terlibat. Kemudian di kurikulum 94 semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Tetapi masih berkisar kepada laboratorium tadi. Nah, pada tahun 2000-an itu sudah lain. Teknologi semakin berkembang. Kita sudah menggunakan dulu namanya ada OHP. OHP. Jadi kita gambar, kemudian anak-anak bisa lihat. Kemudian di kurikulum di tahun 2000-an, itu sudah semakin 2010 ini itu semakin berkembang lagi. Tidak lagi boleh kita lihat proses pendidikan yang ada, kemudian penggunaan teknologi itu sudah semakin maju. Nah, sekarang misalnya dengan penggunaan LCD, guru-guru mengajar dengan menggunakan LCD, kemudian memberikan tugas kepada anak-anak itu sudah berbasis online semua. Lewat Google jadi Form. dengan begitu tentu kita lihat, oh ternyata perkembangan teknologi ini yang mempengaruhi pendidikan memang seperti yang disampaikan tadi. Nah, harus kita jemput nih. Di tahun 2020-an ini semakin berkembang, muncul ada yang disebutkan tadi, metaverse. Tentu bagaimana kita selaku pelaksana pendidikan itu harus melihat secara cermat hal itu. Kenapa? Karena inilah yang akan membawa proses pendidikan itu akan lebih maju. Nah, kita lihat kemarin 2 tahun terakhir itu kan kita bermasalah sebenarnya, bermasalah di bidang pendidikan. Mana pandemi ya. Pandemi mulai tahun 2020 kemarin sampai 2021 akhir. Pada saat itu terjadi 2 tahun itu proses pendidikan berbasis virtual online semua. Akhirnya sistem berubah semua. Iya, sistem berubah semua. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Kalau kita bicara kualitas pendidikan, tentu ini besar pengaruhnya juga. Tetapi jangan disalahkan teknologinya. Teknologinya justru membantu kita di dalam proses pendidikan. Coba kalau tidak ada teknologi saat itu, 2 tahun ini bagaimana caranya? Karena kita tidak bisa proses pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, teknologilah yang menjadi jembatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didik.